Di era digital ini, kita mudah sekali melihat berbagai bentuk perilaku seseorang, baik perilaku tercela maupun perilaku terpuji. Pernah nggak kalian mikir bagaimana sikap seseorang bisa terbentuk? Atau apakah kita sudah terlahir dengan perilaku yang terbentuk saat kita masih bayi? Ternyata pernyataan serupa telah menjadi topik perdebatan sejak lama. Zaman dulu banyak yang percaya bayi terlahir seperti kertas putih kosong dan semua sikap baik atau buruk berasal dari pengalaman dan lingkungannya. Tapi ada peneliti yang nunjukin kalau bayi udah punya pemahaman tentang baik dan jahat. Dia nyimpulin bahwa manusia udah punya empati, rasa keadilan, dan kecenderungan menolong seseorang sejak lahir. Nah, sikap dan perilaku jahat muncul karena lingkungan dan pengalaman. Ibaratnya, setiap dari kita memiliki bibit kebaikan, tapi hasilnya tergantung bibit itu dirawat. Ada anak yang tumbuh di masa kecil yang kurang peran, dan ada anak yang dibesarkan dengan peran yang mumpuni. Jadi, disinilah maksud pengembangan karakter atau akhlak anak terbentuk dari lingkungan dan pengalaman. Dan peran ini harus dipenuhi supaya anak bisa tumbuh menjadi karakter yang berakhlak. Akhlak mulia adalah perilaku baik yang sesuai dengan nilai agama, norma, dan moral, seperti jujur, sopan, disiplin, bertanggung jawab, peduli, serta saling menghormati. Jika akhlak ditanamkan sejak kecil, maka anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Edukasi psikomotorik adalah metode pembelajaran yang melibatkan gerakan, tindakan, dan praktik langsung. Anak-anak lebih mudah memahami nilai akhlak ketika mereka melakukannya secara langsung, bukan hanya mendengarkannya. Melalui metode ini, anak belajar sambil bermain, bergerak, dan berinteraksi, sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Beberapa contoh kegiatan untuk edukasi psikomotorik untuk menanamkan akhlak mulia pada anak, antara lain, yang pertama, tebak gerakan akhlak, yang bertujuan untuk mengenal perilaku baik dan buruk anak. Yang kedua, bermain peran, yang bertujuan untuk melatih sikap saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, jejak langkah akhlak, yang bertujuan untuk menanamkan tanggung jawab dan berkebersamaan. Yang terakhir, pohon akhlak, yang bertujuan untuk membiasakan anak mengingat dan menyebutkan perbuatan baik. Kegiatan-kegiatan ini membantu anak menghubungkan nilai moral dan tindakan nyata. Dengan pendekatan ini, anak akan lebih disiplin dan bertanggung jawab, terbiasa bersikap jujur dan peduli, mampu bekerja sama dengan teman, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nilai akhlak tidak hanya dipahami, tetapi juga menjadi kebiasaan. Edukasi psikomotorik merupakan metode yang efektif dalam membentuk generasi berakhlak mulia sejak dini. Dengan belajar melalui praktik dan pengalaman langsung, anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang beriman, berkarakter, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Jadi sebentar lagi kita akan mulai.
Perkenalkan, nama aku Naila Juliani. Kalian bisa tahu nggak Naila atau Kak Juli? Nah, di sini mungkin teman-teman udah pernah belajar di SD atau buat ngaji kalian sama yang namanya bersikap mulia atau berakhlak. Pernah belajar nggak? Diajarin nggak sama gurunya? Diajarin nggak? Apa? Pernah. Apa? Kata gurunya apa? Ingat nggak? Disiplin nggak? Akhlaknya apa? Ayo yang aktif kata kata tadi. Apa? Kata sopan. Kayak gimana? Berkata sopan. Kayak gimana kata sopan? Jaga omongan. Iya, menjaga omongan kayak gimana? Gak berkata kasar. Ada yang lain? Berakhlak baik. Gimana? Berperilaku baik. Contohnya? A few moments later. Membantu. Kalian kalau temennya jatuh ketawa dulu apa langsung ngebantu? Iya, pasti ketawa dulu baru bantu. Balikin apa diambil buat jajan? Tapi bohong. Ya, emang iya. Coba ngomongin gimana kalau misalnya nemu uang? Bu, duitnya jatuh. Ibu-ibu. Ibunya bilang apa? Kan dibalikin. Sama-sama. Jadi abang gue itu jujur gak mau? Jujur. Ya, terus kamu gak boleh berharap dikasih lagi sama dia karena udah nemuin barang. Setiap kebaikan yang kita ambil gak boleh berharap lebih sama orang. Jadi kalau kita udah baik sama orang, kita gak boleh berharap. Oke? Kalau kalian sebelum masuk ke rumah, kamu ucapin apa sebelum masuk ke rumah? Ucapkan salam. Udah kamu boleh makan. Ya dikasih tahu ya teman-teman jawabannya. Boleh nggak sih kita gangguin orang yang sedang beribadah? Alasannya kenapa? Kenapa nggak boleh? Ya udah tempel, bebas sebenarnya tulis. Kamu udah. Ininya dibuka nih ya teman-teman, kalau udah nanti boleh ditempelin ke sini. Tuh, gitu ya. Ini tempelin ya. Tempel di mana? Ayo, siapa yang udah ditempel di sini? Sejenak menikmati indahmu.